Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Octavian yang beralamat di Dusun Kelak Selatan, Desa Wonorejo, Kabupaten Kediri, Kecamatan Ngadiluwe ya teman-teman ya. Kemarin ada yang request, Mas bikinin cara bikin silase buat pengawetan pakan. Ini teman-teman. Tadi kalau jenengan semua lihat video saya yang tadi, itu di sini tuh banyak rumput, ada rumput odot sama rumput pacong tuh. Terus setelah itu ini tadi udah saya chopper dan ini hasilnya ini drumnya, tong birunya udah disiapin. Nanti rencana langsung dimasukkan drum, masukkan tong aja nggak apa-apa, langsung aja tanpa ada bahan-bahan tambahan ya teman-teman ya, tanpa pakai bahan-bahan tambahan lainnya. Soalnya berdasarkan pengalaman saya dulu, saya kalau bikin fermentasi, awalnya kan saya bikin fermentasi ya, itu saya mikir-mikir, bikin fermentasi itu ada tambahan bahan kering. Jadi kalau misalkan kita punya rumput yang berlebih, kalau kita ngarit, misalkan satu geledekan ini, satu otor atau satu geledekan, ini biasanya itu harus mikir dulu. Wah, saya punya rumput banyak, tapi saya harus beli bahan kering pada saat itu juga. Bisa jadi itu beli polar, beli konsentrat, beli bekatul dan lain sebagainya. Itu soalnya saya mikir-mikir di situ teman-teman. Soalnya kan duitnya gue loh ya, duitnya gue akeh tinggarai. Terus setelah jadi, dulu itu fermentasi, jadi mikirnya itu harus siap uang, harus siap duit buat beli bahan kering itu. Terus setelah itu, kalau misalkan nggak bahan keringnya nggak banyak, itu nanti terjadi kebusukan teman-teman. Soalnya awal-awal dulu saya belum tahu gimana sih dasarnya fermentasi itu. Meskipun juga saya nonton di YouTube, saya dolan-dolan kandang, tapi kan kalau dolan kandang itu kan nggak apa-apa sebagai referensi. Tapi nanti kalau di lapangan itu nanti kan kita yang action sendiri, kita yang main sendiri itu kan kita tuh. Terus setelah bikin fermentasi itu juga gagal teman-teman. Soalnya bahan keringnya kurang, kadar air rumputnya ini masih terlalu tinggi. Ya wes akhirnya, kalau teman-teman kemarin itu pernah ada yang WA saya, Mas, pengalaman itu sama Mas sama kayak saya. Gimana Mas caranya Mas? Gitu. Gimana Mas cara nangani biar bikin fermentasi atau silase atau nyimpen pakan nggak bau? Tuh. Ya ini teman-teman, resepnya cuma satu. Untuk bikin penyimpanan pakan itu resepnya cuma satu, yaitu resepnya kadar air ya, kadar air dikurangi. Kalau bisa setelah ngarit jangan dicoper dulu, kalau bisa setelah ngarit itu dilayukan dulu atau dijemur nggak apa-apa. Ini saya sambil bersihin chopper ya teman-teman ya. Eman-eman choppernya habis dipakai kok nggak dibersihkan, itu eman-eman rusak nanti choppernya. Apalagi ini sudah ada yang punya, sudah ada yang beli nih, jadi ya kita harus rawat. Tadi saya juga udah izin kok sama yang punya, Mas choppernya saya review ya, boleh nggak? Oh iya nggak apa-apa, silahkan gitu. Alhamdulillah teman saya baik teman-teman. Semoga amal ibadahnya, semoga teman saya tadi bekerja dimanapun diberi kesehatan, kerjanya diberikan kelancaran, barokah rezekinya, amin. Kembali lagi pembuatan pakan ya teman-teman ya. Pada intinya pembuatan pakan itu yang pertama yang perlu harus diingat itu adalah kadar air teman-teman. Wah ya kan, pasti kalau teman-teman nggak ngebersihin ini nanti jadi kropos, jadi rusak, cepat rusak. Kalau bisa setelah pakai itu dibersihkan. Ini pasti kotor, ini dibersihkan dulu. Ini bekas-bekas sisanya ini dibersihkan ya teman-teman. Ya syukur-syukur kalau rajin ngebersihin. Terus ini pisaunya ini kalau bisa diasah setiap kali atau setelah makan itu diasah. Tapi kayaknya kok nggak bisa setiap habis pakai diasah. Ya mungkin ini biasanya seminggu sekali, sebulan sekali baru diasah. Nih.
Pada intinya pembuatan fermentasi itu yang pertama adalah masalah kadar air. Kadar air itu harus dikurangi. Nggak bisa kadar airnya masih tinggi, jenengan ngarit tadi pagi, terus sekarang mau jenengan seleb, langsung jenengan masukkan ke dalam drum, itu nggak bisa. Harus dikurangi dulu kadar airnya. Kadar air dikurangi dengan dua cara. Bisa dilayukan atau dijemur, diterik matahari, itu yang pertama. Yang kedua, dengan beli bahan kering, bisa polar, konsentrat, bekatul, dedak, ataupun dan lain sebagainya. Tapi ya jelas biaya teman-teman, biayanya itu mahal. Kalau buat ngurangi itu ya lebih baik ya mendingan dikurangi aja dengan dijemur. Itu yang pertama adalah kadar air dikurangi teman-teman. Yang kedua, biar nggak busuk, gimana mas caranya mas? Kadar air saya sudah kurang ini. Yang kedua adalah tong penyimpanan teman-teman. Itu penyimpanannya bisa menggunakan tong atau menggunakan plastik silase. Kalau menggunakan plastik silase harganya memang murah, tapi jangkanya itu nggak bisa panjang, jangkanya itu jangka pendek. Soalnya kan ya namanya plastik seperti itu kan nggak bisa lama. Apalagi kena rumput yang seperti ini nggak bisa awet, tajam loh teman-teman kalau udah dipotong-potong itu. Tuh. Yang kedua adalah media penyimpanan ya. Media penyimpanan itu harus tong. Biar kenapa sih kok harus tong? Kenapa sih harus yang tertutup? Soalnya itu nanti fungsinya itu biar tidak ada udara yang keluar ataupun masuk. Yang pertama itu. Yang kedua adalah biar kita nginjek-nginjeknya itu enak kalau tong. Fungsinya seperti itu. Jadi kalau misalkan mas, saya nuwun sewu saat ini belum bisa beli tong, ya kalau bisa beli plastik aja nggak apa-apa, tapi jangan pakai karung loh ya teman-teman ya. Soalnya kalau pakai karung itu nanti ada udara yang keluar dan masuk, jadi malah bukan pakanin jenengan awet, enggak, tapi malah pakanin jenengan rusak, jadinya busuk. Pengalaman saya 2-3 hari tangan itu masih berbau busuk itu teman-teman. Yang kedua itu adalah media penyimpanan, bisa tong ataupun dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, padet apa fungsinya? Padet ya biar isinya itu banyak, dipadatkan, terus isinya banyak, terus apa lagi ya, sama tidak ada udara teman-teman di dalam itu, nggak ada udara yang keluar ataupun yang masuk. Padat. Oke, ini nanti seperti ini, dibersihkan dulu biar awet. Oke, udah bersih, lanjut. Nanti ini rencana saya masukkan ke dalam tong semua. Ini udah ada sekrup, nanti dimasukkan sedikit demi sedikit, terus diinjek-injek sampai padat, naik ke atas sampai padat ini semua. Ya ini mungkin nanti nggak semuanya keterisi, soalnya kan juga bahannya kan juga nggak banyak. Kemarin saya sebenarnya mau ngarit itu semangat teman-teman pas kemarin, tapi ndelalah pas saya teko tengah dalan aritku rusak, arite coklek, berarti kan wis wayahe blonjo arit gitu. Udah lama juga sih arit itu, udah ada 3 tahun. Wis wayahe nganu, wayahe apa jenenge, tumbas anyar gitu. Alat utama, senjata utama tukang arit ya arit ya teman-teman, gak ada yang lain soalnya. Oke, sekian dulu nggih. Ini proses pembuatan silase kali ini. Nanti habis ini saya rencana mau ngasih makan domba-domba. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Kalau ada pertanyaan, gak usah sungkan-sungkan, langsung saja ke WA nomor saya 085748866114. Sekian dari saya, Devi Oktavian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.